Hai guys, perkenalkan nama saya Audrey Salvatir, kelas 2A, Prodi D3 Keperawatan Estikes Rumah Sakit Husada. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen diet pada ibu hamil, berupa dari pengertiannya, manfaatnya, makanan yang baik untuk dikonsumsi pada ibu hamil, dan juga makanan yang perlu dihindari pada ibu hamil. Scene dimulai dengan memperkenalkan pemeran utama, yaitu Esther. Esther sedang mengandung bayinya yang berusia 3 bulan, dan juga Boy. Boy merupakan suami dari Esther. Mereka berdua tinggal ditemani oleh seorang supir dan juga pembantu. Mereka tinggal di perumahan yang sangat indah dan juga sejuk, dikelilingi pohon, dan juga rumahnya tertata dengan rapi. Kisah dimulai tentang pengalaman ibu hamil yang sedang mengandung anak pertamanya. Namun, karena minimnya pengetahuan, ia sempat bingung untuk makanan apa yang baik untuk dikonsumsi dirinya dan juga janinnya, yaitu pengaturan jumlah dan jenis makanan yang dimakan setiap hari agar ibu hamil dan janin tetap sehat dengan gizi seimbang. Manfaat manajemen diet pada ibu hamil. 1. Mengurangi risiko terjadinya berbagai gangguan kesehatan baik pada ibu maupun bayi. Yang kedua, menjaga berat badan ibu hamil tetap stabil dan pertumbuhannya sesuai. Yang ketiga, menghindari kelahiran prematur pada bayi. Yang keempat, mencegah terjadinya diabetes gestasional saat hamil dan diabetes tipe 2 di masa mendatang. Esther dan suaminya pergi ke supermarket untuk membeli bahan makanan yang direkomendasikan oleh tetangganya Esther. Setelah sampai di supermarket, Esther meminta bantuan suaminya untuk memilih makanan yang berupa buah-buahan dan juga sayur-sayuran yang baik dikonsumsi untuk ia dan juga bayinya. Makanan yang baik untuk dikonsumsi pada ibu hamil. Yang pertama ada sumber tenaga karbohidrat, contohnya nasi, sereal, kentang, singkong, jagung, dan juga roti. Yang kedua sumber pembangun ada protein, zat pembangun yang diperoleh dari protein, makanan yang mengandung zat pengatur antara lain tempe, tahu, susu, ikan, udang, telur, ayam, daging, dan juga hati. Yang ketiga kan sangat baik loh untuk kesehatan dan perkembangan anak, serta sumber protein untuk ibu hamil. Nah, di sini ada ikan kakap, ikan kembung, ikan lele, ikan mas, ikan mujair, ikan peda, ikan pindang, dan juga ikan cakalang. Dan masih banyak ikan-ikan lain. Nah, satu porsi sayuran adalah kurang lebih 1 gelas sayuran setelah dimasak dan juga ditiriskan. Nah, sayuran apa aja sih? Yang pertama ada bayam, labu walu, genjer, kapri muda, jagung muda, brokoli, daun kecipir, pepaya muda, sawi, kembang kol, buncis, labu siam, kacang panjang, toge, dan juga kangkung. Setelah selesai dari supermarket, Esther pulang bersama suaminya ke rumah. Ia langsung bergegas ke dapur memilih makanan yang baik untuk ia konsumsi, dimulai dari memotong buah-buahan dan juga sayur-sayuran dan bahan makanan lainnya untuk ia makan bersama sang suami. Nah, untuk porsi paginya ada ikan, ada sayur kacang, ada telur, dan juga teh manis. Nah, untuk porsi siangnya ada buah-buahannya, ada kiwi, ada wortel, ada jus strawberry, ada telur, ada jamur, ada jagung. Nah, untuk porsi malamnya ada buah-buahan, ada telur, dan juga sayur. Untuk porsi ini bisa berubah setiap harinya. Esther pun segera membawa makanannya menuju ruang makan. Ia mengajak suaminya untuk makan bersama. Suaminya sangat excited dengan masakan yang Esther masak. Ia pun segera mendokumentasikan hasil makanan Esther untuk diupload di Instagramnya. Tiba-tiba scene berlanjut kepada kedatangan adik dari suami Esther, yaitu Grisela. Grisela datang mengetuk pintu dan membawa makanan yang sebelumnya Esther pesan. Kemudian Esther pun segera membuka pintu. Ia langsung mengatakan pada Grisela, "Hai Grisela, apa kabar?" Kemudian Grisela menjawab, "Hai kak, aku baik-baik saja.
Nih kak, sebelumnya kan kakak pernah memesan kepada aku untuk dibawakan sushi. Ini sushi buat kakak. Kemudian pun Esther langsung bersenyum dan mengajak Grisela ke ruang tamu. Makanan yang perlu dihindari untuk konsumsi pada ibu hamil. Untuk scene selanjutnya, pindah di halaman rumah Grisela. Esther pun mengajak Grisela untuk yoga bersama, karena yoga ini manfaatnya baik untuk psikis pada ibu hamil. Setelah 6 bulan kemudian, karena sudah mendekati masa kelahirannya, Esther pun segera datang ke dokter Obgyn untuk memeriksa kandungannya. Setelah beberapa hari kemudian, Esther melahirkan seorang bayi perempuan dengan berat badan 3,2 kg dengan tinggi 49 cm. Ia menamakan Tiffany. Tiffany sangat sehat dan cantik. Ia bersyukur bahwa Tiffany terlahir dengan keadaan yang sehat. Ia pun juga melahirkan dengan cara normal. Ia mengatakan semua ini berkat kuasa Sang Maha Esa dan juga tetangga perawatnya yang telah memberi ia pengetahuan manajemen diet ibu hamil, sehingga ia bisa melahirkan dengan normal dan bayinya sehat. Untuk kesimpulannya, bahwa manajemen diet ibu hamil ini adalah pengaturan porsi makanan yang manfaatnya agar gizi ibu dan janin seimbang. Kedepannya saya berharap agar kita semua lebih aware terhadap kesehatan ibu dan janin dengan cara mengonsumsi makanan yang baik untuk dikonsumsi. Setiap porsi makanan dilengkapi dengan porsi sayuran, ikan, telur, dan menghindari makanan yang tidak baik seperti jeroan dan daging mentah.